buka puasa dilarang, rezim makin tidak rasional. Bila saya mengingatkan Bapak Ismail atau memberitahu pada Ismail, Bapak Ismail atas nama Ismail Yusanto masuk di Facebook ini menceramai seolah menyesatkan masyarakat, seolah-olah yang diperbuat si Jokowi ini adalah pelanggaran akidah, sampai dibilangnya situ sampai pelarangan berbuka bersama. Berbuka bersama itu bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada hal yang menurut kita penting untuk diedukasikan kepada publik Indonesia, di mana ya ada saja kelompok-kelompok yang sengaja kemudian ini menarasikan ulang, mendaur ulang pemberitaan terkait dengan ya kebijakan Pak Jokowi, yang mana ASN dan sejumlah pejabat negara itu tidak dibolehkan melakukan buka puasa bersama dalam artian mengundang orang. Nah, ini yang kemudian dinarasikan ulang, diberitakan ulang ya, dan ini adalah pemberitaan yang bisa menyesatkan publik Indonesia dan tentu umat Islam, seolah-olah bahwa pemerintah ini fobia terhadap umat Islam. Dan inilah yang penting untuk kita lawan, kita counter, karena ini betul-betul bisa ya membuat ya publik ya bakal ya curiga terhadap Pak Jokowi dan rezim hari ini. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh salah seorang mantan dedengkot ya HTI, yakni Ismail Yusanto, ya kita akan coba ya mendengarkan ulasannya, dan ini menurut kita penting untuk kita lawan. Dan hal yang kemudian menarik itu justru ditanggapi oleh ya kakek Aman Sasinaga yang beberapa hari yang lalu yang viral itu ya, karena sempat didatangi oleh kelompok pria saat dia mengkritik Habib Rizik. Dan sepertinya bahwa kakek Amansa ini lebih rasional dan lebih bisa memahami maksud dan tujuan daripada ya presiden membuat ya kebijakan edaran itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana keterangan dari Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan pencerahan, penjelasan terkait dengan ya adanya pro kontra di publik terkait dengan kebijakan presiden, yang mana ya adanya pelarangan berbuka puasa bagi pejabat negara dan ASN. Mari kita simak dulu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waduh, bukber atau buka bersama dilarang, tapi kemarin konser dengan puluhan ribu peserta digelar. Presiden baru lalu menerbitkan arahan terkait Ramadan tahun 2023 ini. Intinya menyelenggarakan buka bersama dilarang antara pejabat dan pegawai. Kalau kita lihat surat edarannya, alasannya karena ini transaksi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Gimana menurut kalian? Ini kebijakan pantas untuk dipertanyakan, karena di lain kesempatan Presiden tampak sangat bersemangat mendorong penyelenggaraan konser, pergi wisata, dan belanja. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba bikin kebijakan melarang buka bersama dengan alasan transaksi pandemi? Lah, yang kemarin-kemarin apa bukan juga sedang transaksi pandemi? Aturan ini memang hanya untuk pejabat dan pegawai, tapi seharusnya alasannya mestilah konsisten. Jika karena alasan transisi pandemi, mestinya yang kemarin-kemarin itu konser dan lain-lain juga dilarang. Kalau gini kan makin mengindikasikan ada yang nggak beres di tubuh pemerintahan, ada irasionalitas yang sangat besar di sana.
wajar jika muncul tudingan atau kecurigaan masyarakat tentang rezim yang disebut-sebut anti-Islam itu. Karena bagi umat Islam salah satu kegembiraan saat puasa Ramadan adalah buka bersama dengan kolega. Sementara di sisi lain mencuat fakta korupsi pejabat yang makin menjadi-jadi. Kenapa perhatian pemerintah bukan kepada soal ini? Mengapa malah segitunya sampai menerbitkan surat khusus melarang buka bersama di instansi pemerintah? Buka puasa dilarang, rezim makin tidak rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengasih penjelasan kepada Bapak. Kalau aku tengok gaya alim ulama ini Bapak nih, namanya Ismail Yusanto. Nama YouTube-nya Ismail Yusanto. Dia mengecam kali atas larangan Pak Jokowi, atas kebijakan Pak Jokowi melarang berbuka bersama bagi menteri dan ASN. Yang dilarang Pak Jokowi di situ hanyalah menteri dan ASN, pejabat-pejabat negara, karena mereka memakai uang anggaran negara sampai miliaran rupiah. Arti kata, pelarangan Pak Presiden itu sangat baik dan cukup baik. Apalagi kata Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, berbuka puasa itu bukan untuk berpoya-poya dan untuk bermegah-megah dan untuk berlebih-lebihan, bukan untuk bermemah, hanya sekedarnya. Tapi Bapak Ismail ini mengasih pengarahan, masih penjelasan sangat menyesatkan rakyat, sangat membodoh-bodohi rakyat, seolah-olah kebijakan yang diperbuat Jokowi itu adalah perbuatan yang salah, melanggar hukum dan melanggar agama, akidah agama. Sangat kami sebagai rakyat Indonesia, atas nama saya lah pribadi Aman Sasinaga mengatakannya itu, Bapak yang Ismail Yusanto ini sangat ada unsur-unsur rasis untuk pemecah belah bangsa. Sebab yang dikatakan Bapak Jokowi sangat benar dan sangat baik tujuannya. Contohnya saja, pemerintah daerah sampai menganggarkan belanja berbuka bersama hanya memakan bubur cendol saja sampai 1,2 miliar. Dari situnya maksudnya Bapak Jokowi untuk mengambilkan kesederhanaan. Jangan ditinjau yang lain-lainnya, tinjaulah yang kebaikannya yang ditinjau. Bapak Ismail, saya mengingatkan Bapak Ismail atau memberitahu pada Ismail. Bapak Ismail atas nama Ismail Yusanto. Masuk di Facebook ini menceramai seolah menyesatkan masyarakat, seolah-olah yang diperbuat si Jokowi ini adalah pelanggaran akidah. Sampai dibilangnya situ, sampai pelarangan berbuka bersama. Berbuka bersama itu bukan kepada seluruh rakyat Indonesia, hanya kepada jajaran pemerintah. Hanya jajaran pemerintah, sekali lagi, hanya kepada jajaran pemerintah, bukan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk menghemat, jangan berpoya-poya, jangan berlebih-lebihan. Anggaplah berbuka bersama itu seperti berbuka seperti rakyat biasa. Kita sebagai rakyat biasa kan berbuka kan hanya ala kadarnya. Nah, apa ada itu yang kita makan. Itunya tujuan pemerintah kepada ASN dan pejabat pemerintah, bukan kepada orang rakyat. Kalau rakyat anak berpesta, berbuka puasa sampai 3 hari 3 malam, anak pesta, anak disediakannya makannya, anak berlebih-lebihan bermotor-motor, tak masalah. Itu bukan urusan si Jokowi. Yang dilarang si Jokowi adalah instansi pemerintah. Sekali lagi, yang dilarang Pak Jokowi adalah instansi pemerintah. Nah, jelaskan apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet ya, Pramono Anung, bahwa substansi daripada kebijakan Presiden Jokowi ini agar ya para pejabat negara itu memperlihatkan sikap ya kesederhanaan ya sebagai sebuah perilaku hidup berbangsa dan bernegara, yang mana pejabat itu kan selalu menjadi perhatian publik ya, selalu menjadi perbincangan publik. Nah, seharusnya dia bisa memperlihatkan sebuah cara hidup yang sederhana ya, dan inilah substansinya. Pelarangan ini ditujukan kepada para pejabat negara, ASN ya, bukan kepada masyarakat atau umat Islam secara umum. Jadi keliru apa yang kemudian dinarasikan oleh Ismail Yusanto ini, yang kemudian menganggap seolah-olah bahwa rezim ini anti-Islam karena melarang orang berbuka puasa, padahal berbuka puasa itu adalah sebuah kegembiraan bagi umat yang sedang berpuasa. Tidak begitu. Jelas apa tadi yang disampaikan oleh Pak Pramono. Hanya saja memang kita tahu lah ya, mereka ini ya selalu cari kesempatan ya untuk menarasikan ulang, membangun opini ya, dia menggiring opini lagi seolah-olah bahwa rezim ini ya anti-Islam. Tetapi menarik yang disampaikan oleh Kaki Aman Sasinaga ini ya,
tamparan keras bagi Ismail Yusanto ya, seorang kakek yang sudah tua, sudah berumur, tetapi logis, masih bisa logis dalam berpikir, ya, rasional dalam mencerna apa maksud dari kebijakan, dan tidak ada maksud-maksud untuk kemudian mencoba menarasikan ulang, menyelewengkan makna dan tujuan daripada kebijakan itu, ya, yang pada dasarnya hanya hendak menggiring opini agar publik kemudian ya tidak suka dengan rezim, tidak suka dengan Pak Jokowi. Kita salut dengan kakek Amansyah ini yang sudah tua begini, tetapi betul-betul hatinya diliputi oleh sebuah ya kemampuan untuk bisa menangkap makna dari setiap penyampaian, yang penyampaian itu memang memiliki dampak terhadap publik, dan karenanya kita harus berani untuk kemudian melawan setiap penggiringan opini yang menyesatkan umat, mengkanter opini-opini yang itu mencoba mencerabut dari makna dan substansi dari tujuan kebijakan itu diambil. Mereka hendak menggiring opini agar ya publik kemudian ikut tidak suka dengan Presiden Jokowi, karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah dibekukan dia punya organisasi. Harapan kita publik ini cerdas untuk kemudian melihat dan mengamati dan menelaah ya setiap kebijakan Pak Jokowi, karena sejauh yang kita lihat bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang cukup akomodatif terhadap kepentingan umat Islam di Indonesia. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.